Nara Mulia merupakan salah satu ajaran pokok Buddha yang pertama kali dipaparkan oleh Buddha Gautama setelah beliau mencapai penerangan sempurna. Inti dari 4 kebenaran mulia yaitu duka, sebab duka, terhentinya duka, jalan menuju terhentinya duka. Duka dapat diartikan sebagai penderitaan, ketidakpuasan, kesedihan, kemalangan, dan keputusasaan. Contoh dari duka bisa tiba-tiba sakit atau kecelakaan. Kemudian sebab duka karena disebut sebab, maka hal itu tidak dapat diketahui awal dan akhirnya, sebab penderitaan itu adalah karena manusia diliputi keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, sehingga mengakibatkan kelahiran yang berulang-ulang dari masa ke masa, dari satu alam ke alam berikutnya. Kemudian terhentinya duka, sebagaimana kesakitan akan sembuh manakala sebabnya telah diketahui dan diberikan obat yang tepat. Demikian pula penderitaan seseorang juga dapat ditransformasikan dengan mempraktikkan cara-cara yang benar dan berlaku secara universal. Kebahagiaan akan dicapai manakala ia terbebas dari penderitaan itu. Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan sejati yang mana tidak akan diketahui kemana perginya seseorang yang telah bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Inilah kebahagiaan nirwana atau nibbana. Kebahagiaan yang dapat dicapai bukan setelah meninggal dunia saja, tetapi juga ketika masih hidup di dunia ini. Kemudian, jalan menuju terhentinya duka. Cara menghentikan duka adalah dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 yang terdiri dari kebijaksanaan yang merupakan pengertian benar, pikiran benar, kemoralan, ucapan benar, perbuatan benar, pencaharian benar. Kebenaran mulia tentang duka. Secara umum, duka diterjemahkan sebagai duka atau penderitaan. Walaupun tidak salah, pengertian tersebut kurang tepat karena kata duka dalam bahasa Pali juga mengandung arti tidak memuaskan atau tidak sempurna. Jadi artinya lebih luas lagi daripada sekadar penderitaan. Duka secara umum dibagi menjadi 3, yaitu duka-duka, viparinama duka, dan sankara duka. Duka-duka adalah penderitaan biasa, seperti sakit gigi dan sakit perut. Viparinama duka yaitu ketidakpuasan atau penderitaan karena perubahan. Contohnya dari sehat menjadi sakit. Sankara duka adalah ketidakpuasan atau penderitaan sebagai akibat dari keadaan yang berkondisi atau bersyarat. Menurut ajaran Buddha, manusia atau makhluk terdiri dari 5 perpaduan yang bersyarat atau berkondisi. Artinya, kalau syarat-syarat atau kondisi-kondisi yang membentuknya tidak lengkap, maka hal itu tidak dapat terjadi atau terbentuk sebagai makhluk. Kelima kondisi ini disebut pancakanda. Dalam khotbah Buddha yang pertama, Dhammacakkappavattana Sutta, dinyatakan hal-hal berikut ini sebagai duka. Hal-hal tersebut adalah kelahiran, penuaan, sakit, mati, ratap tangis, penderitaan batin, penderitaan jasmani, berkumpul dengan sesuatu yang tidak disenangi, berpisah dengan sesuatu yang disenangi, dan tidak tercapai yang dicita-citai. Menurut Anguttara Nikaya Dukkha Nipata 101, duka dapat dibagi menjadi 2 sebagai berikut. Kayika duka, penderitaan jasmani. Penderitaan jasmani itu erat kaitnya dengan kondisi sewaktu-waktu terganggu oleh penyakit dan rasa lapar atau haus. Dan cetasika duka, penderitaan batin. Penderitaan batin berarti penderitaan yang disebabkan oleh duka cita, kecewaan, penyesalan, dan sebagainya. Duka juga dibagikan menjadi 2 sebagai berikut. Samiksa duka, penderitaan dengan mata kail berumpan. Dan niramisa duka, penderitaan tanpa mata kail berumpan. Samisa duka, penderitaan dengan mata kail berumpan. Hal ini dapat berupa penderitaan jasmani seperti terluka, atau dapat juga berupa penderitaan batin seperti kesedihan,
Niramisa duka, penderitaan tanpa mata kail berumpan, penderitaan yang timbul dari suatu usaha berbuat baik, kesukaran-kesukaran, gangguan-gangguan, dan kesakitan akibat positif yang timbul dari melaksanakan perbuatan baik. Saya sebelumnya mengenai kebenaran mulia tentang duka, kebenaran mulia tentang sebab duka. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebenaran mulia tentang terhentinya duka. Kebenaran mulia tentang duka. Duka itu berasal dari mana sih? Duka itu berasal dari nafsu keinginan atau yang sering disebut dengan tanha. Di sini kita akan membahas tentang terhentinya duka. Apa yang dapat membuat duka ini terhenti? Di sini duka dapat terhenti dengan membebaskan diri dari nafsu keinginan atau tanha. Bagaimana kita dapat terbebas dari nafsu keinginan? Seperti yang kita tahu, manusia itu tidak lepas dari yang namanya nafsu. Setiap manusia pastinya memiliki nafsu keinginan, atau bahkan dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia ini dikendalikan oleh nafsu keinginan. Di sini saya akan memberikan contoh seperti jika kita memiliki uang 100.000 nih misalnya. Dari uang 100.000 yang dibilang nominalnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ini, kita dapat menimbulkan banyak sekali nafsu keinginan. Banyak hal-hal yang di pikiran kita yang kayak, oh saya punya duit sekian nih, saya punya duit sebesar 100.000 akan saya gunakan untuk ini. Itu kan awal mula dari nafsu keinginan, dari bagaimana kita berpikiran bahwa, oh punya duit segini tuh harus dihabiskan loh, harus dibelikan ini, dan ini. Padahal banyak hal dari uang 100.000 ini yang dapat kita lakukan, bahkan untuk berbuat baik nih. Misalnya kita sisihkan uang 100.000 untuk berdana, dan untuk sisanya kita tabungkan. Ini kan dapat memberikan, bahkan itu dapat memberikan amal ibadah yang cukup besar bagi kita. Dimana daripada untuk membuang uang tersebut ke dalam hal-hal yang tidak berguna, alangkah lebih baiknya kita memberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Lalu di sini ada terrealisasinya di bana. Di bana ini adalah kebebasan mutlak. Nibbana ini adalah penerangan sempurna, atau juga kebahagiaan tertinggi yang ingin dicapai oleh setiap umat Buddha. Nibbana ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Saupadisesa Nibbana. Nibbana ini masih belum sepenuhnya Nibbana, atau masih tersisa lah. Nibbananya itu masih memiliki pacakanda. Pacakanda itu apa? Pacakanda itu masih memiliki jasmani, masih memiliki pikiran, pencerapan, lalu kesadaran. Di sini Buddha juga pernah mengalami Saupadisesa Nibbana ketika dia baru saja mencapai penerangan sempurna. Lalu setelah Saupadisesa Nibbana, ada juga Anupadisesa Nibbana, atau titik tertinggi dari Nibbana. Dapat dikatakan seperti itu. Nibbana ini sudah tidak memiliki sisa-sisa keduniawian. Sudah tidak ada lagi pacakanda, sudah tidak ada lagi pikiran, jasmani, kesadaran, pencerapan, dan lainnya. Di sini tuh sudah tidak ada. Dan Buddha sendiri mencapai Anupadisesa Nibbana ketika dia wafat. Kita balik ke sini. Terbebas dari nafsu keinginan atau tanha. Manusia tuh bisa nggak sih terbebas dari nafsu keinginan? Tentu bisa. Dapat dicontohkan dengan kejadian dari Sang Buddha. Sang Buddha ini telah banyak melakukan hal-hal yang mengharuskan dia untuk terbebas dari nafsu keinginan, atau bahkan menahan diri dari nafsu keinginan. Contohnya seperti apa?
Contohnya seperti Buddha ini terlahir di keluarga kaya raya. Buddha ini adalah seorang anak raja, yaitu Raja Sudodana. Dia merupakan pewaris tunggal dari Raja Sudodana. Namun, alih-alih ingin menjadi seorang raja, justru Buddha lebih memilih untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu apa? Yaitu untuk mencari obat dari orang tua, sakit, kematian. Yang dimana hingga akhirnya dia melakukan meditasi dan hingga ia mencapai penerangan sempurna, lalu ia nibbana. Bahkan di saat untuk ia mencapai penerangan sempurna atau nibbana, dia juga harus tetap menahan nafsu keinginan. Seperti apa? Dia harus bermeditasi, bukan hanya 1 jam, 2 jam, atau seperti kita pelajar yang hanya 5 menit, 10 menit, atau paling lama setengah jam. Buddha ini melakukan ini selama berjam-jam, bahkan berhari-hari, di mana dia harus menahan rasa laparnya. Lalu dia juga harus menahan godaan-godaan dari makhluk-makhluk di sekitarnya yang berusaha mengganggu dia. Dia menahan semua nafsu keinginan tersebut dan membuktikan bahwa duka ini dapat dihapuskan. Mungkin dari kebenaran mulia tentang duka atau tentang terhentinya duka, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, Kebenaran mulia tentang sebab duka. Sebab duka yang sering disebut sebagai tanha adalah keinginan yang berhubungan dengan hawa nafsu. Jadi semakin banyak keinginan seseorang, maka akan semakin banyak penderitaan yang akan dialaminya. Hawa nafsu atau keinginan rendah ini dibedakan menjadi 4, yaitu kehausan, keinginan yang tidak ada habisnya. Misalkan kita memperoleh suatu kekayaan yang banyak, pasti kita akan ingin tetap mempertahankan kekayaan tersebut seumur hidup kita. Sesuatu yang menghasilkan kelangsungan hidup dan tumimba lahir. Sesuatu yang terikat oleh hawa nafsu, contohnya ketika kita memiliki seseorang yang dicintai, pastinya kita ingin orang tersebut selalu berada di sisi kita. Sesuatu yang memperoleh kenikmatan baru di sana-sini. Misalnya kita berkunjung ke suatu tempat dan kita disapa baik oleh orang tersebut. Kita pergi ke tempat lain juga orang itu senang dengan kedatangan kita. Tanha merupakan 3 akar kejahatan, yaitu loba, dosa, dan moha. Tanha dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kama tanha, yang kedua wibawa tanha, yang ketiga bawa tanha. Kama tanha adalah keinginan rendah untuk memuaskan nafsu indera. Misalnya kita mencium sesuatu bebauan yang harum, kita menikmati makanan yang lezat, yang nikmat, atau mungkin sentuhan seseorang yang lembut, jadi kita suka dengan sentuhannya. Yang kedua adalah bawa tanha, keinginan rendah yang terus berlangsung. Misalkan kita melihat suatu objek yang indah, atau mungkin seseorang yang kita suka, pasti secara tidak langsung kita memiliki keinginan untuk terus-menerus menikmati atau melihat objek tersebut. Yang ketiga, wibawa tanha, keinginan untuk menolak objek. Biasanya ini sering terjadi di kehidupan kita. Contohnya kita bertemu dengan seseorang yang kita benci. Pastinya kita tidak ingin seseorang tersebut berada di sekeliling kita. Kita inginnya menjauh dari lingkungannya mereka. Kebenaran mulia tentang jalan menuju terhentinya duka. Jalan menuju terhentinya duka disebut juga jalan tengah dan merupakan satu-satunya jalan untuk menuju pembebasan. Jalan tengah juga disebut jalan mulia bersudut 8, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengertian benar. Pengertian benar yaitu dengan mengetahui pengetahuan tentang hukum 4 kesunyataan mulia, hukum tilakana, hukum paticca samuppada, dan hukum kama. Pikiran benar. Pikiran benar yaitu dengan melenyapkan pikiran-pikiran jahat, menyebarkan cinta kasih sayang. Ucapan benar. Ucapan benar yaitu dengan tidak berucap dusta, memfitnah, berucap kasar, atau mencaci maki. Perbuatan benar. Perbuatan benar yaitu dengan berbuat secara moral,
tidak melakukan pembunuhan dan pencurian. Pencarian benar. Pencarian benar yaitu dengan melakukan pencarian yang tidak melukai makhluk hidup lainnya, tidak berdagang senjata, tidak berdagang barang-barang yang melemahkan kesadaran, tidak berdagang racun, dan sebagainya. Daya upaya benar. Daya upaya benar yaitu dengan berupaya sekuat tenaga untuk meninggalkan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang dapat merugikan, seperti berbohong, dendam, mencuri, dan sebagainya. Perhatian benar. Perhatian benar yaitu dengan waspada dan hati-hati supaya tidak bertindak, berlaku, atau berkata-kata karena kecerobohan, seperti memaki orang, memukul orang, dan sebagainya. Konsentrasi benar. Konsentrasi benar yaitu dengan memusatkan pikiran kita kepada satu objek hingga mencapai konsentrasi penuh, seperti pernapasan, visualisasi pada benda, dan melalui pengulangan kalimat.